Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali melalui saluran ini, dan insya Allah kita teruskan kajian rutin kita, dan kita masih bersama kitab Al-Kabair. Kita sudah sampai pada Al-Kabirah At-Tasi'ah Asyarah, dosa besar yang ke-19, yaitu syurbul khamr, minum khamar. Semua orang sudah tahu bagaimana keburukan dari khamar ini. Khamar adalah segala macam bentuk minuman keras yang dapat memabukkan, yang dapat menghilangkan fungsi akal. Islam sebagai agama yang menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk purnakan akhlak-akhlak yang saleh, akhlak-akhlak yang mulia. Juga tidak melewatkan perkara ini, termasuk salah satu di antara perkara yang sangat diharamkan di dalam Islam. Bahkan Islam telah menetapkan hukum hudud atas pelakunya. Pembahasan tentang khamar ini tentunya bukan hanya kita berbicara tentang haramnya khamar tersebut, tapi juga kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Mulai dari pengharaman khamar, kemudian hukum terhadap orang yang minum khamar, kemudian larangan penggunaan khamar untuk pengobatan, kemudian hal-hal yang diserupakan hukumnya dengan khamar, yaitu juga akan nanti membicarakan tentang narkoba, narkotika dan obat-obat psikotropika, bahwa pengharamannya sama dengan pengharaman khamar, dan juga hukum terhadap orang-orang yang menggunakannya, tapi juga membantu pengedarannya. Itulah beberapa poin-poin yang akan kita bahas di dalam masalah ini, di dalam yang ke-19 ini, yaitu tentang pengharaman khamar. Kita mulai pembahasannya dari dalil syar'i yang berbicara tentang pengharaman khamar. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam khamar itu diharamkan tidak secara langsung. Subhanahu wa ta'ala pertama kali melarang kaum muslimin mendatangi salat dalam keadaan mabuk. Mendatangi salat dalam keadaan mabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala barulah menurunkan larangan mutlak minum khamar tersebut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha
fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Ini adalah ayat yang terakhir turun berkaitan dengan pengharaman khamar, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarangnya secara mutlak. Di dalam riwayat-riwayat yang ada itu sangat banyak sekali ya pengharaman tentang khamar ini, dan juga kecaman ya, kita katakan perintah untuk meninggalkannya ya, dan celaan terhadap para pelakunya, dan larangan untuk saling tolong menolong di dalam memasarkan khamar ya, demikian. Di antaranya adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah." Barang siapa minum khamar semasa di dunia dan belum sempat bertaubat, maka diharamkan untuknya minum di akhirat kelak. Diharamkan untuknya minum di akhirat kelak. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man saribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah." Setiap yang itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Barang siapa minum khamr di dunia kemudian mati sedang ia pecandu khamr dan tidak sempat bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya nanti di akhirat. Ya, ia tidak akan meminum khamr itu nanti di akhirat. Demikian juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang ya dari Jaishan, yaitu salah satu tempat di negeri Yaman. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum minuman dari jagung yang sering mereka minum di negeri mereka. Minuman tersebut bernama mirs. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah minuman itu memabukkan?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haramun, inna 'ala Allahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabu al-muskir ay yusqiyahu min tinatil khabal." Setiap ketika mereka bertanya tentang minuman mereka, yaitu yang disebut mirs, kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apakah minuman itu memabukkan? Ini merupakan illah mansusah yang menunjukkan bahwa pengharaman khamr itu illahnya adalah karena dia barang yang memabukkan. Maka laki-laki itu menjawab, iya, memabukkan. Maka Nabi mengatakan, setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa orang yang minum minuman memabukkan akan diberi minuman yaitu tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, araku ahlin nar atau usaratu ahlin nar. Ya, tinatul khabal itu adalah keringat penghuni neraka, air kotoran penghuni neraka. Jadi dalam hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu, ya, baik minuman maupun masuk ke dalamnya makanan dan apapun bentuknya, ya, maka hukumnya adalah haram. Maka dia disebut sebagai khamr yang memabukkan. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamr
lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Barang siapa minum khamar, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaih. Namun jika ia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Jika ia mengulanginya lagi, dia minum khamar lagi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaih. Namun jika dia kembali bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Fa in ada, jika dia ulangi lagi, lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. In taba taballahu alaih. Namun jika kemudian dia taubat kembali, Allah akan menerima taubatnya. Ta'ada rabi'ata lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Jika untuk keempat kalinya dia mengulanginya lagi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taba lam yatubillahu alaih. Jika ia bertobat, maka Allah tidak lagi menerima taubatnya. Wasaqahu min nahril khabal. Dan Allah akan memberinya minuman dari sungai Al-Khabal. Ya, sungai Al-Khabal. Maka ditanyakan, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, apa yang dimaksud dengan sungai Al-Khabal? Maka beliau menjawab, sungai yang berasal dari nanah penghuni neraka. Yang berasal dari nanah penghuni neraka. Ya, ini adalah timpal bagi orang-orang yang minum khamar. Ya, mereka menikmati khamar itu di dunia dalam bentuk minuman. Yang mereka merasakan kelezatan dari minuman itu di dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman al-jaza' min jinsil amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman berupa nanah penghuni neraka kepadanya dan menghadiri khamar pada hari kiamat nanti. Yaitu dia tidak mencicipi khamar lagi di akhirat nanti. Padahal salah satu ya sungai di dalam surga itu ada sungai yang airnya itu khamar, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, nah demikian. Tapi ini terhalang bagi siapa saja yang telah minum khamar di dunia. Nah demikian ya khonifuddin. Nah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril faqal, ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad la'ana al-khamr wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqiha. Rasulullah mengatakan, Jibril telah datang kepadaku dan ia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat khamar dan melaknat juga orang yang memeras khamar. Ya, khamar itu terbuat dari anggur atau dari buah-buahan, maka yang memeras anggur itu terkena juga. Ya, kemudian yang minta peras, yaitu dia pemilik anggurnya, tapi dia minta peras ya kepada orang lain, dia juga kena. Ya, yang minta peras, peminumnya, yang meminum khamar itu, yang mengkonsumsi khamar itu, pembawanya, yang membawa khamar itu, dan orang yang menerimanya, al-mahmula ilaihi, ya orang yang menerimanya, yang menerima khamar itu, ya kedai-kedai yang menerima khamar, maka dia pemiliknya kena laknat. Penjualnya, yang menjualkannya, ya, yang memasarkannya, dan pembelinya, yang membeli khamar itu, dan yang menuangkan khamar, saqiha, yang ya, pelayan-pelayan, bartender, yang menuangkan khamar, kena laknat juga. Nah kemudian yang diberi minum juga kena laknat, al-mustaqiha, yang minta untuk dituangkan, maka semua terkena laknat ya dari
Subhanahu wa taala. Innallaha qad la'anal khamr, dan orang-orang yang telah disebutkan tadi. Ya, jadi ya berkaitan dengan khamr ini bukan hanya peminumnya saja yang ya jatuh dalam dosa besar, tapi orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut juga jatuh dalam dosa besar. Ya, juga jatuh dalam dosa besar, yaitu siapa saja yang memeras buahnya, yang minta diperas, ya, yang membawanya, ya, yang membawanya, kemudian yang menerimanya, distributornya sampai pengedarnya, ya, ya, kemudian penjualnya, ya, kemudian juga pembelinya, ya, kemudian yang menuangkan khamr, yang turut serta dalam di dalam sirkulasi, ya, termasuk yang menuangkannya, para bartender sebagaimana kita katakan tadi, dan yang minta dituangkan. Nah, semua ini adalah orang-orang yang terkena laknat dari Allah karena khamr, ya, karena khamr. Jadi semua itu masuk dalam kategori dosa besar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dalam riwayat lain masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, mudminul khamri in mata alaki Allahu ka'abidi wathan. Ya, ka'abidi wathan. Pecandu khamr, ya, pecandu khamr, jika ia meninggal, ya, in mata, jika dia mati dalam keadaan dia al-khamr, dalam keadaan dia masih candu kepada khamr itu, ya, jadi orang yang mati, ya, dalam kondisi dia masih candu kepada khamr, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala sama seperti penyembah berhala, ya, ka'abidi wathan, seperti penyembah berhala, ya, seperti penyembah berhala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya sebagai para pelaku dosa besar yang berhak mendapatkan adab yang pedih, seperti halnya para penyembah berhala yang datang dalam keadaan Allah marah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan adab yang pedih atas pelakunya. Dan masih juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ummul fawahish. Khamr itu adalah ummul fawahish, induk dari segala kejahatan, induk dari segala kekejian, ya, dan induk dari segala dosa besar. Al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair, dan dosa besar yang terbesar, ya. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Barang siapa meminumnya, berarti ya sama seperti ia telah berbuat zina terhadap ibunya dan terhadap bibi-bibinya, ya, terhadap bibinya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, khalah dan ammahnya. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa jami'an. Kita ada cerita ataupun kisah seorang abid yang yang disuruh untuk berzina dengan seorang pelacur, namun dia tidak mau. Nah, kemudian ia disuruh minum khamar, maka ia minumnya, maka setelah dia minum khamar, maka dia pun berzina dengan pelacur itu dan membunuh orang dua, ya, karena dia dalam keadaan mabuk. Nah, demikian, ya. Nah, ini merupakan ya salah satu kita katakan kejahatan yang besar, yaitu minum khamar, ya, minum khamar yang fungsi akalnya hilang. Berapa banyak, ya, kita katakan kekejian, kejahatan, bahkan keburukan terjadi karena khamar ini, dan juga terjadi karena benda-benda atau barang-barang yang sama kedudukannya dengan khamar ini, yaitu memabukkan. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, seperti ya banyak sekali, ya, kita katakan kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena pengemudinya sedang mabuk atau minum khamar, ya, di bawah pengaruh minuman keras, hingga akhirnya terjadilah kecelakaan menghilangkan nyawa orang lain, ya, seperti yang pernah terjadi, ya, di negeri ini, ya, pernah terjadi di Tol Jagorawi, ketika sebuah bus
berjalan dari arah Jakarta dengan kencang di jalan tol Jagorawi yang tentunya mulus. Bersamaan dengan itu ada rombongan anggota polisi beserta keluarga yang hendak rekreasi dan tengah berhenti karena salah satu mobil perlu diisi air. Lalu entah bagaimana tiba-tiba bus mengambil jalur bahu jalan dan menabrak mobil Jeep Toyota Land Cruiser yang berhenti tadi itu. Ya, maka seorang anggota Polwan yang sedang berdiri di mobil tersebut, Jeep tersebut, dan seorang ibu yaitu istri anggota polisi tewas seketika ditabrak bus tersebut. Nah, ternyata bukan sampai di situ, percikan api akibat dengan cepat menyulut bus penabrak. Akibatnya bus terbakar. Ya, bus terbakar. Nah, si sopir sopir bus ini berhasil menyelamatkan diri, tapi tidak bertanggung jawab karena ia tidak membuka pintu penumpang, sehingga penumpang seluruhnya terkunci di dalam bus yang terbakar dengan cepat, hingga matilah para penumpangnya. Nah, demikian. Lalu, ketika ditelusuri atau diperiksa, ternyata apa? Ternyata sopir bus ini mengkonsumsi narkoba. Ya, dia mengemudi dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadarkan diri dan akalnya tidak berjalan dengan sempurna. Maka terjadilah keburukan-keburukan dan banyak kali mudarat yang timbul dari hal ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana khamar ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummul fawahish, ummul fawahish, induk dari segala kekejian. Karena kalau orang sudah mabuk, entah apa-apa dilakukannya, dia mungkin melaknat dirinya sendiri atau bahkan mungkin melaknat Allah. Mungkin dia berkata dengan kata-kata yang kotor dan keji, atau dia akan melakukan kejahatan-kejahatan, atau dia bisa membahayakan keselamatan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khamru ummul fawahish. Khamr itu adalah induk dari segala kekejian. Karena dengan khamr ini akal peminumnya, akal orang yang memakainya itu hilang. Tidak berfungsi, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat kita lihat orang yang mabuk, dia tidak mengerti apa yang dikatakannya, dan dia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Bisa saja dia mengganggu orang lain, dia membahayakan orang lain, dia memaki orang lain, bahkan dia memaki dirinya sendiri, ibunya sendiri, atau bahkan memaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Maka Nabi SAW menyetarakannya kalau dalam hadis yang sebelumnya Nabi menyetarakannya dengan abidul wathan, para penyembah berhala. Maka di sini dalam hadis yang berikut ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakannya seperti orang yang telah berzina dengan ibu dan bibinya, dengan ibu dan bibinya. Nah, demikian ikhwan fillah, buruknya minum khamar ini, dan tidak dan tidak heran jika kita katakan minum khamar ini berikut hal-hal yang berkaitan dengannya itu termasuk dosa besar. Dosa besar yang mendatangkan adab bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bukan hanya di dunia, adab akibat minum khamar itu bukan hanya di dunia, dan juga nanti di akhirat. Kita lihat betapa menderitanya para pecandu khamar itu. Badannya mungkin kurus kering karena minum khamar, kemudian juga hidupnya tidak terarah. Nah, itu di dunia, dia dalam keadaan dongka, dalam keadaan sempit. Nah, belum lagi nanti di akhirat, ikhwan fillah. Taib. Dan dalam hadis yang lain, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru ummul khaba'is, faman sharibaha lam yaqbalillahu minhu salatan 40 yawman." Fa'in mata wahiyya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Khamar itu induk segala kotoran, induk dari segala kekejian. Barang siapa yang meminumnya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Dan apabila ia mati sementara di dalam perutnya terdapat khamar,
berarti ia mati jahiliyah. Nah demikian, mati dalam keadaan dia mengamalkan amalan jahiliyah. Karena salah satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah minum khamar. Minum khamar adalah tradisi mereka. Ya kita lihat, ya orang jahiliyah non-muslim, ya kebiasaan mereka adalah minum khamar. Ya maka orang yang mati, siapa saja muslim yang mati sementara dalam perutnya ya terdapat khamar, maka ia mati sebagaimana halnya mati dalam keadaan dia melakukan ya amal-amal jahiliyah. Ya demikian ikhwan fillah. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah SAW, Khalili, ya telah berwasiat, berpesan kepadaku. Ya, pesan yang pertama adalah jangan kamu minum khamar. Ya, jangan kamu minum khamar. La tashrabil khamar. Khamar adalah kunci dari segala keburukan. Fa inal khamar ummul khaba'ith. Karena khamar itu adalah kunci dari segala keburukan-keburukan. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dalil-dalil di atas baik itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pengharaman keras terhadap khamar ikhwan fillah. Ya, pengharaman keras terhadap khamar. Ada banyak sekali hal-hal yang menguatkan pengharaman ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya mengkategorikan khamar dan judi itu adalah najis. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan khamar dan judi itu sebagai najis. Dan dalam kata najis itu sendiri telah menunjukkan sesuatu yang buruk dan kotor. Oleh sebab itu kata ini disebutkan juga untuk berhala, ya, arijis. Ya, kata ini juga disebutkan untuk berhala yang merupakan makna terburuk dari kata kotor. Ya, nah demikian. Sebagaimana riwayat yang kita bacakan tadi dari Nabi mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Ya, al-khamru ummul khaba'is. Kedua, kata-kata innama di dalam ayat, ya, itu menunjukkan, itu berarti, ya, menunjukkan cengkeraman yang keras terhadap khamar. Seakan-akan beliau ingin Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa tidaklah khamar dan judi itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Ya, yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun, tidak mendatangkan kebaikan. Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, penyebutan khamar dan judi itu disertakan dengan kata al-ansab, yaitu berkurban untuk berhala, dan azlam, mengundi nasib dengan anak panah, yang itu merupakan perbuatan penyembah-penyembah berhala. Ya, orang-orang yang berbuat syirik, khurafat. Oleh karena itulah, ya, dalam menafsirkan ayat ini para ahli tafsir mencantumkan hadis mudminul khamar in mata laqiyallahu ka'abidi wasan, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya. Apabila pecandu khamar ini mati, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan penyembah berhala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan minum khamar dan judi tersebut termasuk salah satu perbuatan syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amalis syaitan. Ya, rijsun. Kemudian min amalis syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Ya. Jadi khamar dan judi itu adalah perbuatan syaitan. Ya, hingga dapat menimbulkan berbagai kejahatan dan perbuatan yang melampaui batas. Bahkan perbuatan syaitan kita katakan bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu ingin mengadu domba di antara kamu, teruskan permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi tadi. Ya, kita bisa lihat bagaimana keburukannya jika terjadi permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia. Maka terjadilah peperangan, terjadilah pertumpahan darah, ya, dan lain sebagainya akibat dari permusuhan dan kebencian yang ditimbulkan oleh khamar ini, ikhwan fillah. Ya, nah demikian. Dan kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan,
ya, dan perbuatan-perbuatan syaitan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi, ya. Tidak cukup hanya sampai di situ saja, tapi jadikanlah dia sebagai musuh. Banyak orang yang tahu syaitan adalah musuh, tapi sayang dia tidak menjadikan syaitan sebagai musuh. Ya, perintah Allah yang pertama, ya, menyadari bahwa syaitan itu adalah musuh. Ya, kita harus tahu adalah musuh. Kemudian yang kedua adalah kita menjadikannya sebagai musuh. Jadi kita harus bermusuhan dengan syaitan. Dan salah satu perbuatan syaitan itu adalah minum khamar, ikhwan fillah. Azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk meninggalkan khamar dan judi dengan kata-kata iztanibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah dia. Ya, jauhilah khamar dan judi itu. Ya, karena semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, semoga menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ini merupakan kata perintah yang paling kuat. Ya, fajtanibu. Ya, perintah untuk menjauhi. Ya, perintah untuk menjauhi. Sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhkan diri dari benda itu. Ya, dengan demikian orang yang meninggalkannya berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya. Ya, ijtanibu, tajannub. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhinya. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasrabuhu, tidak, tapi fajtanibuhu, dan tidak juga mengatakan fatrukuhu, tinggalkan dia, bukan, tapi fajtanibuhu, yang mengandung makna menjauhinya. Jadi kita jauh dari khamar. Maka dari itu Nabi melarang kita duduk di maidah, yaitu di makdubah atau di hidangan yang digilirkan ataupun yang yang diedarkan khamar di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk fajtanibuh, yaitu menjauhinya, bukan hanya sekedar meninggalkannya. Jadi redaksi ayat itu bukan fatrukuhu, tapi fajtanibuhu. Maka ada konsekuensinya, salah satu di antara konsekuensinya adalah kita dilarang satu majelis dengan orang-orang yang minum khamar, walaupun kita tidak minum khamar. Karena ayat memerintahkan kita untuk fajtanibu. Konsekuensinya adalah kita menjauh dari benda tersebut. Ya, kata itu mengandung makna, yaitu meninggalkannya sekaligus menjauhkan diri dari benda tersebut. Nah, dengan demikian orang yang meninggalkannya berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya. Nah, demikian. Oleh karena itulah kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak menggunakan kata istinab kecuali untuk perkara syirik, tawagid, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu, yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala dan seluruh perbuatan-perbuatan melanggar batas, ya, meninggalkan dosa-dosa besar dan perkataan dusta yang merupakan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu ar-rijsa minal awsan wajtanibu qawlaz zur wajtanibu at-taghut. Ya, walladzina ijtanabu at-taghut alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an kata-kata istanibu, ya, kata-kata istinab, menjauhi, itu untuk perkara-perkara yang besar seperti menjauhi berhala, menjauhi persaksian palsu, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian menjauhi taghut, ya, yaitu taghut itu pengertiannya adalah orang-orang yang segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu. Kemudian juga menjauhi kaba'irul ismi, dosa-dosa yang besar dan perbuatan keji, wal fawahish. Nah, itulah kata-kata istinab digunakan untuk perkara-perkara tersebut. Ya, termasuk di dalamnya ya fajtanibuhu, meninggalkan judi. Adapun judi itu nanti akan kita bahas pada bab yang akan datang, ya, pada dosa besar yang ke-20 insyaallah. Baik. Kemudian yang keenam, Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dengan menjauhi khamar dan judi akan membawanya kepada keselamatan dan kesuksesan. La'allakum, kata Allah Subhanahu wa taala, tuflihun. Ya, niscaya kamu akan meraih keberuntungan. Jadi keberuntungan itulah dengan menjauhi khamar, ya, dengan menjauhi khamar.
Nah, berarti bagi yang melakukannya dapat menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat. Ya, coba lihat orang yang sudah mabuk-mabuk, ya gagal dunianya dan jelas gagal akhiratnya. Berantakan hidupnya di dunia dan lebih berantakan lagi nanti hidupnya di akhirat. Demikian ikhwan fillah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun ini berkonsekuensi berkonsekuensi bahwa orang yang tidak meninggalkannya ia berada di dalam kehancuran, ia tidak akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjadikan khamar sebagai sumber permusuhan dan kebencian yang merupakan pokok kerusakan dunia yang paling jelek, yang menjurus kepada berbagai pelanggaran hukum. Ya, baik itu pelanggaran berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Ya, inilah alasan mengapa Nabi mengatakan khamr itu ummul khaba'is, ya induk dari segala kekotoran kejian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan ingin untuk menghembuskan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kamu melalui khamr dan main judi. Melalui minum khamr dan main judi. Ya, dari situlah banyak keburukan-keburukan timbul. Ya, kerusakan-kerusakan di dunia ini ya itu banyak timbul karena main judi dan minum khamr, ikhwan fillah. Maka kita katakan banyaklah terjadi pelanggaran berkaitan dengan harta, ya, main judi, kalah dia mencuri. Ya, timbulnya kejahatan mencuri akibat dia main judi. Demikian juga coba lihat sekarang ini para pecandu narkoba, ya. Mereka mencuri, ya, mereka merampas hak orang lain, ya. Kenapa? Karena sudah kecanduan narkoba. Nah, ketika dia tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, maka dia jadi dosa mencuri ini akibat dari memakai narkoba tadi atau minum khamar. Orang yang sudah ketagihan minum khamar, ya maka ya ketika dia tidak punya uang untuk beli khamar, maka dia akan melakukan segala hal agar dia dapat mendapatkan khamar itu. Ya karena dia sudah kecanduan. Nah, namanya candu itu nggak bisa ditinggalkan. Ya bisa mati dia kalau dia tidak memenuhi hasratnya untuk mabuk atau untuk minum khamar. Ya sama seperti pecandu tadi ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang ke-9 dan ke-10, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa khamr dan judi itu menghalang dari zikrullah dan salat. Ya, Allah Subhanahu mengatakan di dalam ayatnya, ya, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Dan main judi dan minum khamr itu akan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Ya, sementara zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang agama Islam. Bekal dan perlengkapan seorang mukmin. Ya, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua. Ya, kemudian juga zikrullah. Ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati akan tenang. Ya, salat yang akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini semua tidak dilakukannya. Kenapa? Karena dia kecanduan khamar dan kecanduan main judi. Akhirnya dia meninggalkan zikrullah dan meninggalkan salat. Ya, kita lihat orang yang mabuk, yang minum khamar, yang teringat untuk mengerjakan salat. Yang ada di dalam otaknya adalah dia mendapatkan khamar berikutnya dan seterusnya. Ya, tak putus-putus. Ya, karena itu adalah amal syaitan, ikhwan fiddin. Nah, ke-11, perintah untuk menghentikan keduanya dalam bentuk pertanyaan dan disertai dengan huruf fa sababiyah. Fahal antum muntahun, yaitu dalam bentuk redaksinya pertanyaan, namun sebenarnya bukan pertanyaan. Ini namanya istifham ya, nah demikian ikhwan fiddin. Jadi maknanya di situ adalah larangan. Fahal antum muntahun? Ya, tidakkah kamu berhenti? Artinya apa? Berhentilah kamu. Ya, nah demikian. Kemudian yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, di
ayat lanjutan ayatnya, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayat 92 setelah itu Allah mengatakan wa atiullah wa atiur rasul. Artinya adalah taatilah Allah dan taatilah Rasul yang telah memerintahkan kamu untuk menjauhi khamar dan judi. Ya, sebagaimana kamu menjauhi al-ansab, berhala, dan azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah, atau lebih menjauhi satu. Dan taatilah Rasul yang telah menjelaskan kepadamu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Ya, di antaranya adalah sabda beliau, kullu muskirin haram, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ke-13, firman Allah Subhanahu wa taala, wahdaru. Surat Al-Maidah ayat 92, lanjutan dari ayat tersebut, wahdaru. Ya, ini berhati-hatilah. Ya, awaslah kamu. Jangan sampai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan ya, jangan sampai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya, ya, tidak diharamkan kepada kalian, ya, kecuali apa yang ya kalian, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, hakikatnya semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu pasti akan membawa mudarat, membahayakan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Khonifuddin. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi Rasul itu takut akan ditimpa cobaan atau fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian peringatan dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan dari ayat itu, ya, surah Al-Maidah ayat 92. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Kamu masih berpaling juga, masih minum khamar dan main judi juga, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul adalah hanya menyampaikan amanat Allah dengan nyata. Ya, jadi kalau masih bandel juga minum khamar juga, maka kewajiban Rasul itu cuma menyampaikan. Urusannya nanti dipulangkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa inna 'alaikal balagh wa 'alainal hisab." Tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan, ya, Rasul telah menyampaikan kepada kita tentang khamar, bahayanya dan mudaratnya, ya, perintah untuk menjauhinya dan larangan untuk meminumnya, bahkan untuk saling tolong menolong di dalamnya. Itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang dan jelas. Maka jika kamu masih bandel juga, ya, sesungguhnya, ya, fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Aikal balagh wa alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan dan kamilah yang bertugas untuk menghukum. Jadi hukum nanti Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hukum orang yang masih bandel juga. Demikian ikhwan fillah. Ya, selain, ya, waliul amri nanti akan kita bahas itu berhak juga untuk menjatuhkan hukum terhadap para peminum khamar, ya, sebagaimana yang sedikit di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ikhwan fillah, a'azzani Allah yakum jami'an. Nah, demikianlah, ya, ini masih panjang pembahasan tentang khamar, ya, nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan khamar juga, ya, dan juga dengan narkoba, ya, pengharaman narkoba, dan narkoba juga termasuk salah satu dosa besar yang harus dihindari, ya, yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Nah, juga nanti akan kita singgung juga tentang rokok, ya, bahwa rokok ini, ya, juga, ya, sama, ya, dengan khamar ini, ya, dengan narkoba, ya, walaupun kadarnya ringan tapi sebenarnya sama, candu yang dapat, ya, juga merusak manusia, sama seperti khamar, narkoba yang juga dapat merusak manusia, ya, merusak akal mereka, ya, merusak kesehatan mereka. Nah, hukumnya sama, yaitu sama-sama diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan hal ini, ya, silakan. Nah, masih berlanjut pada pertemuan yang akan datang, insya Allah.
Ya, syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik pada Ustaz dan bikin ikhwatal iman azani wahiyakum pendengar radio Rujian, semoga Allah rahmati dan muliakan, dan pendengar radio yang lainnya yang merealisasikan kami dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari pembahasan mengenai al-kabair, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada poin yang ke-19 yaitu meminum khamr. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan untuk kesempatan pertama kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Yang pertama, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, apabila seseorang pernah minum khamr lantas ia bertaubat, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk meminum khamr di surga nanti? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubah itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Jika dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, melaksanakan syarat-syarat taubat yang 3, yaitu pertama, dia segera meninggalkan perbuatan itu, segera dia tinggalkan perbuatan itu, sebagaimana para sahabat ketika turun ayat tentang pengharaman khamar, mereka membuang kendi-kendi mereka, botol-botol mereka ke jalan. Artinya mereka menjauhinya, fajtanibu, benar-benar menjauhinya. Kedua adalah mereka menyesali dosa yang telah kita lakukan itu, an-nadamah, penyesalan, harus ada penyesalan dari diri kita atas dosa yang kita lakukan itu, yang adalah kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Nah, dan taubat itu haruslah diiringi dengan iman dan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang taubat kemudian dia beriman dan mengerti saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, demikian. Masih ada kesempatan baginya untuk minum khamr di akhirat dengan catatan dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri orang yang bertaubat adalah dia rajin menuntut ilmu. Karena dia sadar bahwasanya dia jatuh dalam dosa hilannya karena jahil. Bukan karena bodoh, karena jahil. Buktinya adalah banyak orang-orang pintar juga minum khamar. Jadi bukan karena bodoh, tapi karena jahil. Nah, beda itu antara jahil dan bodoh. Nah, demikian ikhwan fillah. Jahil kita. Maka untuk mengangkat kejahilan inilah dengan menuntut ilmu, ikhwani fiddin. A'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu tanda orang yang bertaubat adalah dia rajin menuntut ilmu, mengangkat kejahilan atas dirinya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada beberapa pertanyaan senada, diantaranya dari hamba Allah di Bekasi dan Abu Salman yang berada di Bogor. Ustadz, Ana bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan besar di negeri ini, di mana Ana sering mengantarkan barang ke beberapa daerah, dan di situ tercampur antara barang yang halal dan haram, itu seperti khamr dijual pula, namun lebih banyak barang yang halalnya. Apakah Ana termasuk yang berdosa telah mengantarkan barang yang di situ tercampur dengan barang haramnya, Ustadz? Silakan. Sama baik sedikit maupun banyak. Nabi juga telah mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa saja memabukkan hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit. Demikian juga hadis Nabi yang lainnya, Nabi mengatakan kullu muskirin haram. Ma'askara al-faraku minhu famil'ul kaffi minhu haram. Setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Jika satu
maka sepenuh telapak tangan pun juga sedikit juga haram. Demikian juga ya, termasuk di dalam bab pengharaman khamr ini adalah yang memikulnya, ya, yang memikulnya. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya, Rasulullah Subhanahu wa taala melaknat siapa? Salah satunya adalah hamilaha, yang membawa khamr itu. Jadi walaupun yang dibawa khamr itu sedikit, itu tetap dapat laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk ta'awun al-itsmi wal udwan. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolong ya dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi hendaknya ini ya, apa kita jauhi ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tentunya ya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti ya dia dengan sesuatu lebih baik darinya. Ya, mungkin kalau kita tinggalkan pekerjaan itu, ya kita akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang lebih selamat lagi ya, yang lebih bersih lagi. Dan Allah juga telah mengatakan ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong di atas perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, Rasul juga telah mengatakan, ya, innallaha idza harrama 'ala qaumin aqla syai'in harrama 'alaihim tamanahu. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Ya, Nabi juga mengatakan, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan bisnis khamar, ya, bisnis khamar dan narkoba. Ya, dan kita apabila masuk dalam lingkaran bisnis itu atau bagian dari bisnis itu, maka jatuh ke dalam perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dunia tidak selebar daun kelor. Ya, ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya, bumi Allah ini luas, kamu bisa berjalan ataupun berhijrah berpindah ya di atasnya. Kamu bisa cari kerjaan lain, kamu bisa berusaha dengan usaha yang lain yang lebih halal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan bagi Anda yang menghubungi kami di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Heru Pak, di Jakarta. Pak Heru di Jakarta, silahkan langsung pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya kalau lagi menyinggung tentang masalah khamr ya Ustaz ya. Iya, silakan Pak. Kalau untuk alkohol itu apakah termasuk dengan khamr, dan bagaimana dengan kebanyakan minyak wangi yang dicampur dengan alkohol itu, apakah bisa dipakai atau enggak Ustaz? Itu aja Pak ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Terdengar Ustaz pertanyaannya? Yes. Diulangi? Di sini. Pak Heru di Jakarta tadi bertanya mengenai alkohol Ustaz. Bagaimana dengan alkohol yang dicampurkan kepada minyak wangi? Apakah kita boleh untuk memakainya Ustaz? Silakan. Ya, di sini harus kalau dalam kadar yang sedikit, ada dari Syekh bin Utsaimin dan dari Syalbani juga mengatakan kalau kadarnya sedikit alkohol itu pada minyak wangi, ya maka tidak mengapa. Ya, walaupun ada pendapat yang lainnya dari Syekh Syekh Husain Al-Awaisyah di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Mu'asarah mengatakan ya mutlak tidak boleh walaupun kadarnya sedikit. Nah, sebagian ulama lain mengatakan kalau kadarnya sedikit itu tidak mengapa, ma'fu anhu. Ya, dimaafkanlah, artinya dibolehkan. Ya, dengan catatan tidak sampai memabukkan ya aroma itu. Karena mabuk itu juga bisa melalui dengan penciuman ya, seperti orang ngelim istilahnya sampai mabuk gitu. Nah, demikian. Nah, alkohol yang tercampur dalam minyak wangi kalau kadarnya itu banyak dan bisa memabukkan, maka hukumnya juga haram.
Ya, tapi kalau kadarnya sedikit itu tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Menurut satu pendapat dari para ulama, ya jika kadarnya itu sedikit ya. Nah, demikian ini fatwa dari Syekh bin Utsaimin dan Syekh Albani dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mengenai karena pada silakan. asalnya diharamkan itu berobat dengan khamar. Nanti akan kita bahas ini ya. Ya, ada beberapa dalil yang menyebutkan, di antaranya salah satunya ini dari Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi tentang khamar, maka Rasulullah pun melarangnya atau membenci apabila ia membuat khamar. Maka Suwaid mengatakan, aku membuatnya hanya untuk obat. Ya, aku membuatnya hanya untuk obat. Maka Nabi mengatakan, innahu laisa dawa walakinnahu da. Sesungguhnya khamar itu bukan obat tapi penyakit. Nah, demikian. Ya, kalau bisa konsumsilah atau pakailah ya obat-obatan dan demikian juga alkohol yang terkandung dalam obat, jika sedikit itu ma'fu. Tapi amannya ikhwan fillah, janganlah menggunakannya untuk untuk obat atau untuk minyak wangi dan sejenisnya, wallahu a'lam bishawab ya. Dan demikian itu amannya ya. Jadi khamar itu obat tapi ya penyakit ya. Nah, demikian, bukan obat tapi penyakit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan mudah-mudahan dapat difahami untuk penanya kita, yaitu Bapak Heru di Jakarta dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo. Iya, dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Uni di Lombok. Pak Uni, mohon maaf, dikecilkan dulu radio monitornya Pak, ada feedback. Ya. Iya, Pak di Lombok ya? Ya. Iya, langsung silahkan kepada Ustaz. Gini Ustaz, ada alkohol yang 70%, tapi kita pakai untuk hiasan Ustaz. Bisa nggak pakai itu? Untuk alkohol apa Pak? Untuk di industri perhiasan. Iya. Bisa pakai untuk itu. Sebagai apa Pak katanya? Saya sebagai tukang emas Pak. Untuk hiasan itu dihiasi untuk sebagai apa? Kita celupin, emasnya kita celupin di alkoholnya. Kita pakai seperti itulah. Emasnya kita celupin supaya hasilnya tuh bagus gitu. Baik. Bisa nggak pakai? Bagaimana Ustaz? Sudah dipahami? Iya, sudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Nah, untuk hal seperti itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, memakai unsur alkohol atau senyawa alkohol untuk kepentingan selain untuk dijadikan minuman yang memabukkan, itu tidak mengapa ya, itu tidak mengapa ya, seperti untuk mencuci barang-barang supaya dia steril kan begitu ya, untuk emas supaya dia mengkilat, ini tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Nah, karena larangan ini berkaitan dengan khamar yang menjadi bahan minuman yang memabukkan ya, atau yang dikonsumsi, dimasukkan ke dalam tubuh ya, baik itu melalui suntikan atau dicium ya, atau dimakan atau diminum. Nah, ini yang diharamkan ya, ataupun untuk penggunaan selain itu tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layan pesan singkat. Ada pertanyaan yang berhubungan mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi ini, yaitu dari Abu Abdurrahman di Kalibata. Ustaz, bagaimana sikap kita apabila suatu lembaga yang berwenang di negeri ini telah menghalalkan suatu produk yang di situ diperselisihkan, namun muncul satu organisasi atau seseorang atau sekelompok orang bahwa makanan tersebut mengandung zat yang mengharamkan. Manakah yang harus diikuti? Apakah lembaga yang telah berwenang tersebut, apakah sekelompok atau organisasi tersebut? Silahkan. Ya, kurang jelas itu masalahnya apa kan begitu ya. Makanan yang diharamkan itu bentuknya apa? Apakah itu termasuk makanan yang diharamkan Allah dan Rasulnya yang terdapat nas yang jelas di dalamnya ya, atau sesuatu yang masih dikontroversikan, apakah halal atau haram ya, yang kembali itu kepada ijtihad para ulama, seperti masalah kopi luwak kemarin itu. Atau suatu perkara yang sudah jelas, misalnya babi kan begitu ya, ditengarai ya satu produk makanan ada babi di dalamnya. Nah, ini kan sudah tidak ada
ya khilaf lagi bahwasanya apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasulullah haramkan itu harus didahulukan. Apabila itu terbukti maka ditinggalkan. Ya, nah demikian. Ya, tapi kalau masih diperselisihkan tentang halal dan haramnya, wallahu alam. Ya, nah demikian. Maka ini kembali kepada ya masalah-masalah ijtihadiyah ataupun fatwa yang diangkat kepada para mufti. Ya, dan mungkin perlu pemaparan perkara yang lebih spesifik lagi. Ya, tidak umum seperti pertanyaan tadi, ya, karena kalau umum ya juga demikian jawabannya. Ya, kalau perkara yang sudah jelas keharamannya maka itu tidak ada lagi di sana tawar menawar, tidak ada ya fi mawrudin nas. Apabila sudah ada nas yang jelas, kan begitu ya. Tapi kalau belum ada nas yang jelas dan masih kontroversi, maka ini diserahkan kepada ahlu ijtihad dan ahlu fatwa untuk diki perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan pagi ini karena waktu yang hampir habis. Di antaranya pertanyaan dari Fitri yang berada di Bekasi dan Marni di Jakarta Barat. Ustaz, bagaimana dengan rum atau jenis pencampur untuk membuat kue? Apakah hal tersebut merupakan masuk dalam jenis khamr yang sering dibuat untuk membuat kue? Silakan. Apa itu? Kurang jelas. Ya, di sini disebutkan rum. Rum itu apa? Ya mohon maaf mungkin untuk penanya ya, mohon dijelaskan kembali. Atau mungkin begini, seperti di Medan ya ada namanya bingga Ambon yang dibuat dari tua ya, supaya mengembang dia itu diberi tua dan khamar. Ini tentunya dilarang ya. Ini tentunya dilarang ya, menggunakan khamar untuk bahan-bahan pembuat makanan. Ya, jika khamar itulah dijadikan sebagai alat untuk membuat makanan, ya maka jami'an ini hukumnya haram ya, ini hukumnya haram ya, tidak boleh dimakan. Nah demikian ya, mencampurkan khamar dengan sesuatu yang lain ya, mencampurkan khamar menjadikan itu sebagai bahannya, maka ini ya tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak dibolehkan ya. Dan apabila nanti jelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah berkaitan dengan masalah ini. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin tadi pertanyaan terakhir, dan mungkin ada satu kesimpulan untuk disampaikan kepada pendengar kita Ustaz untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dan ikhwani fiddin azanillahu jami'an, pada pagi ini kita telah menjelaskan tentang dosa besar yang ke-19, yaitu minum khamar. Ya, sudah dimaklumi dan termasuk perkara yang maklum minad dini bidarurah, bahwa Islam, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar. Ya, dan bahkan melaknat para peminumnya, orang yang meminumnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menolak, menahan salat atau tidak menerima salat orang-orang yang minum khamar. Allah Subhanahu wa taala menyetarakannya dengan jika dia mati dalam keadaan dia minum khamar, maka Allah menyetarakannya dengan penyembah berhala, menyetarakannya dengan orang yang berzina dengan ibunya dan dengan bibi dan dengan bibi-bibinya ya. Dan jika dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan memberikannya minuman khamar ini nanti di akhirat kelak. Di akhirat kelak dia tidak akan mencici kembali khamar tersebut jika dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat darinya, dan dia mati dalam keadaan ia membawa perangai-perangai adat kebiasaan jahiliyah. Ya, inilah ya pembahasan pertama berkaitan dengan khamar ya. Pada pertemuan datang atau berikutnya kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan khamar lainnya. Ya, seperti haramnya tolong menolong di dalam hal ini, haramnya berobat ya, atau menjadi obat atau sebagai bahan campuran obat. Nah, kemudian haramnya kita menamakan khamar dengan nama yang lain.
Ya, kemudian haramnya narkoba itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian pertemuan kita pada hari ini, pada pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.